Salam Suksma Angli Dharma. LAD hidup jaya merdeka rahayu. Kembali Guru Ratu melanjutkan pencerahan kepada semua para sinar, para abdi, khususnya kalian sebagai seorang spiritual, sebagai orang apalagi utusan Ratu Prabu Angling Dharma, seorang sinar, apalagi gelarnya sinar itu sangat tinggi. Kalau dari segi spiritual, pangkat, titel, memang secara lahir tidak ada namanya dalam pewintenan dia sudah mewinten. Kalau agama Hindu jadi sinar pasti jero dasaran, jero mangku, jero penambet, jero balian, jero dalang, kan begitu dalam agama Hindu adat. Kalau agama Kristen mungkin ada namanya dia bisa romo, bisa pastor, pendeta. Yang agama Islam mungkin dia bisa jadi ustadz atau kiai. Yang agama Buddha mungkin dia menjadi pendeta juga. Kita di sini bukan bicara kita mencari gelar atau simbol itu, tapi yang jelas kita dalam hidup gelar simbol itu penting tidak penting, perlu tidak perlu. Maksudnya penting atau perlu adalah kalau memang itu sudah memang keputusan yang widi, keputusan Tuhan, keputusan leluhur, harus kita menjalankan perintah beliau. Kita harus menjadi ngiring dalam artian kita memang secara hukum adat kita ditasbihkan, misalnya jadi jero mangku misalnya di jero alit, di pura alit, di jajaran, mungkin di kawitan, atau jero mangku mungkin di dadio, atau mungkin jadi jero balian, atau jero dalang, atau jero apapun misalnya. Karena sejatinya kita harus percaya lagi dan seyakin-yakinnya bahwa garis tangan, suratan tangan kita sudah ditentukan oleh Tuhan sesuai karma kita. Seperti Guru Ratu terlahir emang harus jadi seorang guru spiritual. Harus memang Guru Ratu begini secara lahir. Memang Guru Ratu tidak bergelar jero mangku, tapi Guru Ratu dia sebenarnya seorang pemangku. Secara spiritual, bukan secara lahir. Secara spiritual Ratu ini selain guru spiritual seorang pemangku juga. Kenapa Guru Ratu ngaku seorang pemangku? Karena Ratu tugasnya mangku kalian, ngemong kalian, mengayomi kalian. Dengan cara apa? Memberikan wejangan, tuntunan, kerohanian agar kalian rahayu hidupnya. Jauh dari kegelapan jiwa, dari ego, jiwa yang kita takabur, jiwa yang selalu meseselan hidup, jiwa yang rapuh, jiwa yang kurang tulus ikhlas, jiwa yang selalu nuntut, jiwa yang selalu kita sok. Jadi Guru Ratu berusaha memangku kalian untuk membimbing, menuntun kalian ke jalan yang benar. Ratu Guru Ratu seorang pemangku juga. Tapi Guru Ratu secara lahir memang bukan seorang mangku karena tidak ditasbihkan oleh adat dan agama. Tapi Guru Ratu punya tugas dan kewajiban sendiri yang harus Guru Ratu jalankan. Masa Guru Ratu harus jadi mangku dulu atau harus mewinten di secara agama dan adat disahkan oleh manusia baru Ratu menjalankan. Kalau Guru Ratu cap secara adat tidak ada, masa Guru Ratu tidak bisa berbuat kebaikan? Sama seperti kalian, kalau kalian memang sudah nanti ditakdirkan seperti apapun, kita harus syukurin. Istilahnya ada bahasa sesuatu itu jangan kita minta, jangan kita menolak. Dalam artian kalau seperti Guru Ratu tidak pernah meminta seperti ini. Karena sudah beliau kasih, Ratu harus menerima. Begitu mungkin kalian sekarang capnya sebagai seorang sinar. Karena kalian memang sudah ada cap, terimalah, syukurinlah. Ya, begitu juga nanti ada cap mungkin jadi jero, mungkin jadi ngayah di parahyangan yang agama Hindu dulu misalnya. Kalian jadi jero mangku, karena kita percaya dalam tatanan strata kita di adat agama Hindu, kan harus ada pemimpin upacara. Harus ada. Seperti di kampung Guru Ratu kan di Dadia kan ada mangku jajaran, mangku kawitan, mangku di leluhur, di niang tuh kan. Guru Ratu tetap mengikutin, walaupun kadang-kadang mangkunya dados ketisin aja. Guru Ratu sering gitu. Kadang-kadang di Besake dulu, Guru Ratu pernah di sana di Besake lah, dalam Puri juga. Mangkunya ada 7 atau berapa dah. Semua keluarga diketisin, Ratu nggak diketisin. Sampai Ratu manggil ketisin, oh enggak, tidak diketisin. Bukan berarti Ratu tuh bagaimana, tidak berani ngetisin mungkin kata hatinya. Tapi Guru Ratu tidak ego.
Karena apa? Kita harus hormati beliau sebagai pemimpin agama yang ditunjuk oleh Tuhan dan leluhur. Kita hormati. Guru Ratu juga punya tugas sendiri. Jadi kita menghormati, jangan seperti Guru Ratu. Misalnya Guru Ratu karena guru spiritual petisin mangku, kita tidak mau atau menghindar, tidak boleh. Karena kita menghargai, menghormati hukum lahir. Beliau punya cap tugas untuk memimpin upacara, memimpin umat untuk biar terselenggara acara ya ibadah kita. Kalian juga seorang sinar adalah seorang mangku. Walaupun kalian secara lahir tidak ditasbihkan jadi mangku secara lahir, tapi kalian juga seorang mangku. Kenapa seorang mangku? Karena kalian memangku umat, dalam artian kalian punya tugas untuk mengemban umat, untuk memberikan tuntunan pencerahan dharma. Jadi itu yang para sinar ketahui. Guru Ratu hadir seperti ini kan sudah memang diwinten oleh Widi, oleh Tuhan. Ratu sudah dibersihkan oleh Tuhan. Tapi Guru Ratu tidak boleh ego. Guru Ratu pasti punya, ingat kalian punya dua badan, badan halus dan badan kasar. Badan kasar itu ya seperti ini, badan halus ya roh jiwa, kalian harus asah. Kalau kalian lupa mengasah roh kalian, rohani kalian, kalian akan bisa gelap. Jin setan akan mengendalikan, menguasai kita jadi sombong, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Rezeki kita pun hilang, rezeki keselamatan, ketenangan, dan rezeki kesehatan dan lain-lain. Hancur hidup kita, di hari tua kita menderita. Fisik kita masih ada, badan fisik kita rawat, kita jaga, kita melukat. Seperti sering Guru Ratu sampaikan, setiap purnama silakan melukat. Kalau ada kata hati, kapanpun silakan melukat. Setiap hari raya silakan melukat. Hanya jangan selalu harus perintah Guru Ratu, kesadaran diri sendirilah. Ya, kalian harus sadar, saya seorang spiritual, apa tugas saya? Kalian juga punya LAD. Kalian punya tugas di LAD seperti apa? Ya, kewajibannya apa? Misalnya kewajibannya menjalankan segala perintah petunjuk Guru Ratu. Apa yang memang harus ada yang di LAD ikutin, misalnya bayar pesanggrahan, bayar iuran, ada kegiatan LAD ikutin. Kalau memang tidak bisa ikut, ya ada omong sama ratunya atau pengurusnya. Karena LAD ini kan organisasi, bukan milik Ratu. Seperti pesanggrahan ini anggaplah sekretariat. Sekretariat ini kita kan belum bisa mandiri, belum bisa punya kantor, belum punya tempat, makanya kita nyewa. Nanti kalau kita nyewa bayar kan bisa diambil oleh orang yang punya.